Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan melanjutkan proses pembelajaran mengenai tutorial dasar Android Studio. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan widget, yaitu dua buah widget, yaitu widget text view dan widget button. Oke, kita akan mencoba mempelajari dua widget ini dengan cara membuat sebuah program sederhana, yaitu program tentang traffic light atau program tentang lampu merah. Baik, kita langsung saja pergi ke split. Kita ubah layout yang ada menggunakan linear layout. Linear layout. Oke. Setelah itu kita akan hapus ini dulu. Pada proyek kali ini kita akan membuat sebuah program yang terdiri dari beberapa lampu, yaitu merah, kuning, dan hijau. Maka pertama-tama di sini saya akan membuat sebuah linear layout lagi di bawahnya. Linear layout dengan layout width-nya match parent, height-nya wrap content. Oke. Kemudian dengan orientation secara horizontal. Oke. Setelah itu, karena sini kita akan membuat 3 buah lampu, maka saya akan menambahkan wake sum di sini. Wake sum. Oke, wake sum. Sebanyak 100. Kemudian saya tutup. Oke. Dalam linear layout ini, kemudian kita isi sebuah text view. Kita akan mengisi sebuah text view, itu text view layout-nya web content, height-nya juga web content. Oke. Kemudian saya akan mengisi layout weight-nya sebanyak 33, karena 100 ini akan dibagi 3. Oke. Dengan width-nya width 100 dp dan height-nya 1 dp. 100 dp, kemudian saya tutup. Kemudian saya akan menambahkan ID di sini, karena kita akan membuat 3 buah text view. Maka ID yang pertama saya menggunakan dengan kalimat merah. Kemudian kita copy untuk membuat lampu yang lain. Di sini kuning. Yang berikutnya hijau. Hijau. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Karena yang kita buat adalah program tentang traffic light, maka sebaiknya ketiga lampu ini harusnya mati atau berwarna hitam. Maka kita ubah setiap warnanya di sini, yaitu dengan cara kita mengubah backgroundnya, background color black. Kita copy ke masing-masing text view-nya. Ini juga, dan ini juga. Oke. Nah, maka hasilnya akan gelap. Namun di bawahnya putih, kita akan mengubahnya lagi menjadi hitam agar terlihat bagus. Background black. Nah, mungkin sini agak terlalu berdempetan, maka saya akan berikan padding di sini. Padding
sebanyak 10 dp. Nah, telah jadi. Setelah itu kita akan menambahkan tombol di masing-masing warna ini. Maka kita buat juga sebuah linear layout baru lagi di bawahnya. Linear layout. Punya match parent. Height-nya wrap content. Saya tambahkan orientation horizontal. Kemudian saya tutup. Oke. Lalu kita tambahkan text view di sini. Bukan text view, tapi button. Maka kita klik button. Dengan layoutnya wrap content. Height-nya juga wrap content. Saya tutup. ID pada button ini adalah tombol merah. Oke, tombol merah. Kemudian saya tambahkan juga layout weight di sini sebanyak 33 agar di bawahnya bisa terdapat 3 button di masing-masing lampu ini. Oke, maka seharusnya saya juga harus menambahkan di sini, yaitu seperti yang di atas ini, yaitu wake sum. Maka saya tambahkan wake sum sini. Wake sum sebanyak 100. Saya tambahkan teks agar bisa terlihat, yaitu dengan nama merah. Nah, mungkin dia gagal karena saya belum menambahkan di sini orientationnya. Maka saya akan menambahkan orientation juga di sini agar linear layout ini menyusun isinya secara vertikal. Oke, nah maka jadi. Kemudian saya tambahkan tombol yang lainnya. Tombol berikutnya kita mengubah ID-nya dulu menjadi kuning. Kemudian isi mengubah teksnya jadi kuning. Kemudian kita tambahkan button yang berikutnya. Kita beri nama hijau. Oke. Kemudian kita ubah juga ID-nya jadi TBL hijau, karena setiap ID tidak boleh sama, mereka harus berbeda. Setelah itu maka hasilnya akan jadi seperti ini. Mungkin untuk membuatnya terlihat lebih rapi, saya akan menambahkan margin pada setiap button. Margin sebanyak 5 dp. Oke. Kemudian saya copy ke button yang lain. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada 3 buah kotak di atasnya, kemudian di bawahnya ada 3 button yang tertulis merah, kuning, dan hijau. Oke. Setelah jadi, maka langkah berikutnya kita akan membuat tampilan kita ini berfungsi. Ketika kita menekan tombol merah, maka lampu merah akan menyala. Begitu juga dengan tombol-tombol lain. Maka kita harus membuatnya di main activity.java. Tempatnya di sini. Main activity.java, atau teman-teman bisa langsung klik ke atas sini. Oke. Setelah itu, kita harus mendeklarasikan apa-apa saja yang telah kita buat. Maka di sini deklarasi pertama yaitu
kita akan menulis text view. Text view. Text view pertama yaitu lampu merah, kemudian lampu kuning, dan ketiga lampu hijau. Oke. Kemudian yang kedua yaitu ada button. Itu tombol merah. Button, tombol merah, kemudian tombol kuning, dan berikutnya tombol hijau. Setelah itu kita akan memanggil masing-masing activity yang telah kita buat di activity main.xml dengan cara kita menulis lampu merahnya, kemudian sama dengan find view by id r.id, kemudian dot merah. Nah, mengapa merah? Karena di sini kita akan menggunakan lampu merah atau yang telah kita deklarasikan diambil dari resource merah, yaitu di sini yang ID-nya merah. Ini teman-teman bisa lihat. Oke. Kemudian yang berikutnya lampu kuning, lampu kuning, find view by id resource.id .merah.kuning, sesuai yang telah kita buat sebelumnya di activity main. Kemudian yang berikutnya juga lampu hijau, find view by id resource.id hijau. Oke. Setelah itu, setelah masing-masing lampu kita buat, kemudian buttonnya kita panggil. Dimana di sini kita menulis pada button sini kita menulis tombol merah, find view by id r.id Nah, pada button di sini kita menulis ID-nya tabel merah. Maka yang kita isi adalah ini, tabel merah. Nah, begitu juga dengan tombol yang lain. Tombol kuning misalnya. Find view resource.id .tbl kuning. Kemudian tombol hijau sama dengan find view by id r.id .tbl hijau.
Setelah kita deklarasikan dan kita panggil, maka yang berikutnya kita akan membuat bagaimana cara ketika kita mengklik tombol merah, maka lampu merah akan menyala. Begitu juga jika kita mengklik tombol kuning, maka yang menyala lampu kuning. Dan yang merah dan hijau akan mati. Oke, caranya kita membuatnya di bawah sini. Yaitu dengan cara tutup lampu merah. Bukan mungkin tombol ya. Jika kita klik tombol merah, set on klik listener. Oke. New view external. Oke. Maka lampu merah set background color RGB. Nah, oke. Baik, saya akan menjelaskan lagi. Di sini kita akan menggunakan pewarnaan menggunakan 3 cara. Yaitu yang pertama kita bisa menggunakan RGB, yang kedua menggunakan warna dari hexa, kemudian yang ketiga kita menggunakan warna yang ada di resource kita. Oke. Kita akan mencoba mewarnakan pertama, yaitu yang pertama saya akan membuka browser, kemudian kita ketik color picker. Oke. Nah, setelah itu kita pilih warnanya. Oke. Nah, karena pada bagian pertama, jika kita mengklik tombol merah, maka lampu merah yang menyala. Maka yang harus kita cari adalah warna merah. Oke. Teman-teman bisa mencarinya di color picker. Kemudian pilih warna teman-teman yang inginkan. Yang teman-teman inginkan. Seperti sini contohnya. Oke. Atau kalau bukan situ, di sini. Sini teman-teman gunakan. Oke, lalu teman-teman bisa ini, ingat atau copy kode RGB-nya. Kemudian teman-teman isi. Oke. Setelah itu, begitu juga dengan lampu yang kuning. Set background color dot RGB. Oke. Karena pada tombol merah ini, jika diklik yang menyala hanya tombol merah, maka lampu kuning kita ubah dengan warna hitam. Teman-teman bisa pilih di sini, kemudian pilih saja warna hitam. Copy, kemudian dipaste. Begitu juga dengan lampu hijau. Dot set background color dot RGB, kemudian paste. Nah, maka hasil dari codingan ini bermaksud jika kita mengklik tombol merah, maka lampu merah akan berubah warna menjadi ini, merah, dan lampu kuning dan hijau akan berubah menjadi warna gelap atau warna hitam. Oke. Yang berikutnya saya akan menjelaskan cara mengubah warna
atau mengubah warna dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan hexa. Tombol kuning. Set background, set on listener, new, view. Oke. Kemudian kita ketik lampu merah agar rapi. Kemudian set background color dot parse color. Nah, setelah itu kita copy warnanya yang ada di sini. Karena ini adalah tombol kuning, maka jika kita mengklik tombol kuning, yang menyala hanya lampu kuning. Merah dan hijau akan hitam. Jadi kita cari warna hitam dulu. Oke, setelah dapat, kemudian kita copy kode heksanya. Kemudian kita isi. Begitu juga dengan lampu kuning. Lampu kuning dot set background color dot parse color. Kemudian kita cari warna kuning di sini. Oke. Saya akan mengubah di sini warnanya jadi 255 juga agar kita mendapatkan kuning yang sempurna. Oke. Kemudian kita copy dan kita isi. Setelah itu ada lampu hijau dot set background color dot parse color. Kasih juga berwarna hitam. Kita copy saja yang di sini. Baik, berikutnya kita masuk pada cara yang ketiga. Oke, kita lanjut pada cara ketiga. Maka pertama-tama kita tulis tombolnya dulu. Tombol hijau dot set on click listener, new, view. Oke. Nah, pada cara ketiga ini kita menggunakan warna berdasarkan resource yang ada. Maka kita ketik lampunya dulu, lampu merah, set background resource. Nah, pada cara ketiga ini kita akan mengambil warna berdasarkan yang ada di sini. Pada res layout di sini values. Oke. Berdasarkan color di sini. Oke. Seperti teman-teman yang bisa lihat, teman-teman lihat. Oke. Karena di sini kita akan membuat tombol hijau, maka kita bisa menambahkan warna-warna yang belum ada di sini dengan cara kita mengcopy saja ini, atau teman-teman bisa mengklik sendiri. Color name-nya kita beri warna hijau, contohnya hijau. Kemudian tutup. Oke. Kemudian kita cari warnanya di sini. Hijau. Contohnya di sini hijau. Saya ubah dulu sini.
dengan di sini. Oke, kita bisa mengcopy di sini warnanya. Kemudian kita tambahkan ke resource kita. Maka warnanya akan jadi hijau di sini. Oke, teman-teman bisa lihat. Begitu juga dengan warna-warna yang lain. Contohnya merah. Merah contohnya. Kalau merah, kita beri nama merah. Kemudian tutup, maka kita ambil warna merah juga. Kemudian copy kode heksanya. Tambahkan juga kuning. Saya ubah dulu di sini agar bagus. Oke. Kemudian copy. Kuning. Tutup. Oke, lalu kita copy. Nah, setelah ada warna-warna yang telah kita buat di sini, maka teman-teman bisa memanggilnya di sini. Lampu merah, set background resource. Kemudian kita tulis atau kita klik R, karena R adalah resource. Lalu di mana berikutnya? Nah, ada di sini color. Maka kita klik colors. Kemudian warnanya. Oke. Karena ini pada tombol hijau, maka ketika kita mengklik tombol hijau, maka merah dan kuning akan gelap. Dan hijau saja yang menyala. Maka kita akan memberikan warna merah ini hitam. Nah, karena warna hitam Sintra sudah ada, kita panggil, kita gunakan yang ini saja. Kita tulis tambah yang baru lagi. Maka kita gunakan nama yang ada. Yaitu warna hitam di sini. Ini warnanya teman-teman. Black. Kita tulis black di sini. Begitu juga dengan warna yang selanjutnya, lampu kuning. Dot set background resource, resource.color, kemudian black. Kemudian lampu yang terakhir, lampu hijau. Dot set background resource dot r.color dot hijau. Sesuai yang telah kita buat sebelumnya di sini di color.xml. Teman-teman bisa lihat, oke. Setelah jadi, maka kita akan mengcompile untuk mencek apakah program kita telah jadi dan sesuai seperti yang kita inginkan. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Maka telah berhasil. Kita akan mencoba mencek apakah berhasil. Jika klik merah, maka merah menyala. Kuning. Ada yang salah di sini. Saya coba bukanya kembali. Jika kuning, ada yang salah sepertinya di sini. Tombol kuning. Tombol kuning. Saya coba install.
Oke, kita coba lagi. Tombol merah berhasil, kuning, oke berhasil juga, hijau, oke berhasil juga. Alhamdulillah. Oke. Ini adalah hasil dari program yang telah kita buat. Jika kita mengklik tombol merah, maka lampu kuning dan hijau mati. Dan jika kuning yang diklik, maka merah dan hijau mati. Begitu juga sebaliknya. Atau seterusnya. Hijau diklik, maka tombol atau lampu merah dan kuning akan mati. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tutorial widget text view dan button. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.